Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan menceritakan mengenai menyongsong era revolusi industri 4 atau biasa disebut transformasi digital. Industrialisasi mempermudah pekerjaan yang dilakukan, mengurangi kelaparan, memberikan ketersediaan pakaian dan tempat tinggal. Walaupun pada awalnya sebagian masyarakat mengalami kesenjangan sosial hingga muncul kerusakan lingkungan, namun pada akhirnya mendatangkan sebuah kekayaan dan kenyamanan hidup. Pada revolusi pertama, mulai ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1764. Mesin uap mempermudah manusia untuk mengerjakan pekerjaannya yang awalnya dikerjakan oleh hewan maupun manusia itu sendiri. Hal ini menandai munculnya era mekanisasi. Revolusi yang kedua diawali oleh hasil penelitian tentang gabungan sistem magnetik dan sistem elektrik yang menghasilkan sebuah mesin yang lebih bagus daripada mesin uap. Dan di era ini melahirkan era baru, yaitu era elektrik. Revolusi yang ketiga, mulai adanya internet dan ditemukannya robot pengganti tenaga manusia. Tetapi robot tersebut masih dapat dioperasikan oleh sebuah operator. Dan eranya juga bergeser menjadi era otomatis. Revolusi yang keempat terjadi ketika penemuan sebuah robot yang berkoneksi dengan sistem komputer. Selain itu, juga terjadi sebuah penggabungan dunia online dengan produksi. Sering juga disebut revolusi industri digital yang berdampak pada pekerjaan di masyarakat dan posisi di suatu organisasi. Yang terjadi pada hari ini tidak akan lagi terulang pada 50 tahun mendatang. Menurut Zheng Manwala pada tahun 2016. Setelah ini, saya juga akan menjelaskan mengenai Big Data. Big Data yaitu merekam semua hampir data yang pernah dilakukan yang nantinya akan memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi pada tahun yang mendatang. Selain itu, juga menjelajahi jauh melampaui jaringan media sosial karena mempengaruhi setiap aspek kehidupan modern. Selain itu juga banyak perusahaan yang beralih menggunakan media online karena mudah diakses. Mark pada Agustus 2017 pernah mengungkapkan bahwa ada 3 area utama dalam Big Data. Yang pertama yaitu improving design, yang kedua improving operational, yang ketiga atau yang terakhir yaitu the monitoring of data. Setelah ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah internet. Internet yaitu alat transformasi elektromagnetik yang membuat orang dapat memperoleh dan mendapatkan informasi. Dengan adanya internet, manusia berada di dalam 2 dunia, yaitu dunia maya dan dunia nyata. Dengan koneksi digital yang selanjutnya oleh Smith dan Cohen pada tahun 2014, bahwa di masa mendatang pekerjaan yang menuntut kehadiran fisik kian berkurang dan lebih banyak
digantikan oleh pekerjaan terotomatisasi. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai digital ekonomi. Di dalamnya terdapat 3 tahapan yang telah dikutupkan oleh Kusdiwan pada tahun 2017. Tahapan yang pertama yaitu teknologi sebatas menghitung atau mendokumentasi sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Untuk yang tahapan yang kedua, teknologi sudah berkembang menjadi kita dapat berhubungan satu sama lain sehingga media sosial untuk bersosialisasi. Untuk yang tahapan yang ketiga yaitu teknologi memberikan akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif memberi tanggapan dan sebuah respon. Lahirnya era digital ini membangkitkan koneksi global di mana orang di seluruh penjuru dunia bisa saling berhubungan. Tetapi pada era digital ini memiliki beberapa dampak yang berpengaruh pada kehidupan manusia. Sebagai salah satunya, yang pertama, sebagian besar pekerjaan akan hilang. Untuk yang kedua, sebagian teknisi bekerja dengan mesin yang berevolusi dengan cepat sehingga harus terus-menerus mengembangkan keterampilan dan keahliannya. Ketiga, 25% CEO akan tergantikan oleh mesin dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai era disruptif, yaitu sebuah gangguan pada era digital yang muncul dari hasil inovasi yang berbasis teknologi, yang dimana kemunculannya menjadi tantangan sebuah produksi terhadap kemapanan bisnis yang telah ada. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai generasi milenial, yaitu generasi yang lahir dari kisaran tahun 1980 atau biasa disebut dengan generasi Y sampai tahun 2000 atau yang sering disebut dengan generasi Z. Di generasi milenial ini sering dikenal dengan generasi yang bergaul erat dengan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu melalui internet dalam memperoleh sebuah informasi dan berkomunikasi menggunakan media sosial. Ciri-ciri generasi milenial tersebut yaitu seperti pertama, mudah bosan dengan barang yang ia beli. Yang kedua, no gadget, no life. Untuk yang ketiga, hobi melakukan pembayaran no cash dan lain sebagainya. Demikian penjelasan saya mengenai menyongsong era revolusi industri keempat atau biasa disebut transformasi industri. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.